sekian tadi pengenalan diri saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik sosial dengan menggunakan metode PBI atau Problem Based Intrusion atau pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, agar teman-teman sekalian dapat memahami lebih dalam apa itu konflik sosial, maka saya membuatkan video di slide-slide berikutnya, dan ada tulisan-tulisan yang sekiranya bisa dicatat atau bentuk rangkuman yang bisa diambil dari slide-slide selanjutnya. Baiklah, saya mulai saja presentasi saya dengan penjelasan mengenai konflik sosial. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang konflik sosial. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan yaitu 1. Definisi dari konflik sosial. 2. Jenis-jenis konflik sosial. 3. Faktor penyebab konflik sosial. 4. Contoh dari konflik sosial. Dan 5. Cara penanganan dari konflik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NPM 173109010, kelas Sosiologi Agama semester 6A dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nurmaulidia. Baiklah, di bagian pertama dari presentasi saya akan menjelaskan tentang definisi konflik sosial menurut sosiologi dan para ahli. Baiklah teman-teman sekalian, setelah pemaparan di slide sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa apa saja bagian-bagian dari konflik sosial yang akan saya jelaskan. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu konflik sosial menurut sosiologis. Nah, konflik sosial sendiri secara sosiologis itu terjadi antara dua orang atau dua kelompok atau lebih. Sedangkan secara sosial, konflik sosial ini terjadi biasanya karena adanya pertentangan antara baik itu pendapat atau kepentingan, ide atau pemikiran. Nah, di situ kelompok sosial itu sendiri saling bertentang sehingga dapat saja menimbulkan bentuk konflik secara fisik atau non fisik. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan konflik sosial menurut para ahli, yaitu para ahli yang saya ambil adalah Sujono Sukamto. Nah, di sini menurut Sujono Sukamto, konflik sosial itu adalah suatu tindakan dalam rangka untuk mencapai tujuan, sehingga setiap orang atau kelompok mereka menggunakan caranya untuk mewujudkan tujuan, termasuk ancaman atau perkelahian itu sebagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan terhadap lawannya. Nah, sehingga proses inilah yang disebut konflik. Nah, begitu penjelasan dari saya mengenai definisi-definisi dari konflik sosial menurut sosiologis dan para ahli. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas materi kedua, yaitu jenis-jenis dari konflik sosial. Baiklah, selanjutnya dalam presentasi saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu jenis-jenis konflik sosial. Yang di dalamnya terdapat 1. Konflik individual. Yang kedua, konflik antar kelas sosial. Yang ketiga, konflik antar kelompok sosial. Yang keempat, konflik rasial. Dan kelima, konflik politik. Yang keenam adalah konflik internasional. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, agar lebih memahami, mari kita simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya, yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu jenis-jenis dari konflik sosial. Nah, yang pertama adalah konflik individu. Nah, konflik individu ini sendiri terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan antara dua kepentingan dari dua individu. Contohnya yang paling mendasar dan sering kita temui adalah ketika kakak beradik itu rebutan atau saling iri-irian, rebutan uang jajan atau hal yang semacam, hal-hal ringan semacamnya karena ada dua kepentingan. Itu yang paling sederhana yang dapat kita pahami. Nah, selanjutnya
yaitu yang kedua adalah konflik sosial antar kelas sosial. Nah, konflik ini sendiri disebut sebagai konflik sosial secara vertikal. Nah, konflik sosial ini sendiri terjadi karena adanya dua benturan antara dua kepentingan dan dua kebutuhan dari kelas sosial yang berbeda. Contohnya seperti ini, mahasiswa meminta penurunan UKT. Itu salah satu contohnya yang paling mudah kita temui. Nah, selanjutnya yaitu konflik sosial, konflik antar kelompok sosial atau biasa disebut konflik secara horizontal. Nah, konflik sosial ini sendiri biasanya terjadi karena adanya benturan dari dua kebutuhan atau dua kepentingan dari dua kelompok yang berbeda. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2012 itu ada konflik besar di Lampung. Salah satu contoh yang biasa kita temui dan mudah untuk kita lihat dampaknya itu yang ada di Lampung sendiri. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat itu ada konflik sosial rasial. Nah, konflik sosial rasial ini sendiri adalah bentuk konflik sosial yang terjadi atas dua ras yang berbeda mengenai suatu isu. Nah, faktor pemicunya sendiri adalah timpangnya kondisi sosial-ekonomi yang memiliki dampak ketimpangan sosial pada masyarakat itu sendiri. Contohnya itu seperti Dom di Aceh, Malasari itu kasus Sarah, dan Timur Timur. Nah, yang kelima ini adalah konflik sosial yang terjadi di ranah politik atau konflik politik. Nah, konflik politik ini sendiri biasanya terjadi karena adanya suatu kepentingan untuk meraih kekuasaan atau menumbangkan kekuasaan sebelumnya. Contohnya seperti Orde Lama ditumbangkan oleh Orde Baru. Nah, yang terakhir itu yang keenam dari jenis-jenis konflik sosial itu adalah konflik internasional. Nah, konflik internasional sendiri biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara dua kepentingan dari dua negara. Contohnya seperti kasus perebutan Kepulauan Natuna atau perairan Natuna antara Indonesia dan Cina dan negara-negara lainnya, contohnya seperti itu. Dan seperti Selat Ambalat itu antara Indonesia dan Malaysia. Nah, contoh yang lain itu seperti perebutan tanah Palestina dan Israel, itu salah satunya perebutan konflik internasional yang sampai sekarang belum ada titik temunya. Baiklah, setelah kita semua mendengarkan penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis dari konflik sosial tadi, maka materi selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu faktor penyebab konflik sosial. Nah, dalam faktor penyebab konflik sosial terdapat 1 perbedaan pendirian, 2 keyakinan, 3 kebudayaan, 4 kepentingan, dan 5 perubahan sosial. Agar lebih memahami, maka kita simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Lanjut lagi kita ke bagian ketiga. Saya di sini akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial yang akan saya jelaskan secara satu persatu dengan perlahan. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan pendirian atau perbedaan cara pandang atau sudut pandang seseorang atau cara pikir seseorang terhadap sesuatu hal yang bisa menimbulkan konflik. Contohnya itu adalah cara pandang kita terhadap saat pemilihan pemilu atau masa-masa politik, tahun-tahun politik. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai keyakinan. Nah, kini sendiri masyarakat semakin permisif terhadap penggunaan cara-cara kekerasan guna melaksanakan ajaran-ajaran atau menguatkan ajaran-ajaran mereka yang dianut mereka atau prinsip-prinsip yang diyakini oleh mereka. Nah, biasanya faktor keyakinan ini tidak hanya terjadi pada antar agama, tapi juga kini sesama agama pun memiliki potensi dalam konflik dalam berkeyakinan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah kebudayaan.
kebudayaan sendiri cukup berpengaruh terhadap konflik-konflik atau sebagai faktor pemicu adanya konflik, karena bedanya kebudayaan antara satu daerah dengan daerah yang lain itu juga dapat memicu konflik karena kurangnya pemahaman antar budaya. Jadi perbedaan itu bukannya menyatukan, tapi juga dapat menimbulkan, ibaratkan kebudayaan itu ibaratkan dua mata uang, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, yang keempat sendiri yaitu kepentingan. Di sini kepentingan, kenapa kepentingan bisa masuk ke dalam faktor? Karena beda kepentingan, beda kepala, beda kemauan itu saling berpengaruh untuk menimbulkan suatu pertentangan. Contohnya saja seperti ojek online versus ojek konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya itu sangat disoroti. Karena apa? Ojek online itu dimudahkan dengan adanya aplikasi untuk mendapatkan pelanggan, untuk mendapatkan penumpang dengan harga yang cukup murah dibandingkan ojek konvensional. Mereka harus menunggu dengan bayaran yang cukup lumayan. Sebagai customer pasti memilih yang lebih murah. Nah, di situ ojek konvensional merasa diberatkan karena adanya ojek online. Baiklah, setelah kita mengetahui apa saja faktor penyebab dari konflik sosial, maka selanjutnya saya akan menerangkan bagian keempat, yaitu contoh konflik sosial yang berada di Indonesia, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, atau lingkungan keluarga. Agar lebih memahami, mari kita saksikan video saya dengan seksama. Terima kasih. Di sini saya akan kembali melanjutkan presentasi saya di bagian keempat, yaitu tentang contoh-contoh dari konflik sosial. Contoh-contohnya ini biasa ada yang terjadi di Indonesia, ada yang terjadi dalam keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Nah, baiklah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan contoh dari Indonesia atau konflik yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya yang ada di Lampung. Itu konflik Mesuji. Ya, kenapa? Karena perebutan tanah register yang diperebutkan antara masyarakat dan pengusaha. Nah, peperangan sendiri berlangsung. Nah, di situ pengusaha itu menyewa preman untuk melancarkan serangan kepada masyarakat. Akhirnya di situ sudah terjadi kerusuhan, konflik, dan timbul korban. Nah, konflik yang terjadi di Mesuji itu salah satu contoh sebagai konflik secara vertikal. Nah, selanjutnya yaitu kedua contoh dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari masyarakat internasional seperti kasus konflik sosial yang ada di Yerusalem, perebutan Yerusalem yang diklaim sepihak oleh Amerika atas ibu kota dari Israel. Nah, pada nyatanya Yerusalem adalah secara hak merupakan tanah asli Palestina dan itu tidak dapat diganggu gugat lagi, tetapi Amerika mengklaim secara sepihak. Nah, disitulah terjadi konflik. Lalu PBB memberi sebuah penyelesaian dalam bentuk majority of rule. Nah, di situ karena adanya pertentangan atau penolakan dari dunia, khususnya muslim, negara-negara muslim, akhirnya dimenangkanlah oleh Palestina bahwa Yerusalem itu milik Palestina dan bukan ibu kota dari Israel seperti yang diklaim oleh Amerika. Nah, selanjutnya itu adalah konflik sosial yang terjadi di sekolah. Sebenarnya konflik ini sebenarnya terjadi secara turun-menurun. Kenapa saya katakan begitu? Karena sulit dan terus terjadi. Contohnya yang terjadi di sekolah adalah bully, tawuran, menentang guru. Itu salah satu contoh konflik sosial yang ada di ranah pendidikan. Nah, yang terakhir adalah konflik sosial yang ada dalam keluarga. Contohnya seperti perceraian, itu sangat mengganggu kondisi dari anak. Lalu pertengkaran orang tua di depan anak. Selanjutnya
ada permasalahan ekonomi yang sangat-sangat mendasar, sehingga menyebabkan pertentangan dan keributan yang terus-menerus. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua atau privasi yang terlalu itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang contoh-contoh yang biasa kita temui, contoh-contoh dari konflik sosial tentunya. Nah, yang materi selanjutnya itu adalah cara mengatasi atau menangani konflik sosial yang terjadi. Nah, penjelasan mengenai konflik dan cara mengatasi konflik itu nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, setelah saya menjelaskan bagian-bagian yang sebelumnya, maka ini adalah bagian presentasi saya yang terakhir atau yang kelima, yaitu cara mengatasi konflik sosial. Nah, dalam cara mengatasi konflik sosial, ada beberapa cara, dengan salah satunya konsultasi, 2 arbitrasi, 3 mediasi, 4 adjudifikasi, dan 5 kolaborasi. Nah, untuk lebih memahami atau mengerti maka saya akan menjelaskan dengan video yang telah saya buat. Maka untuk teman-teman sekalian harap mendengarkan dengan sesama dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi terakhir, yaitu cara mengatasi konflik sosial. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik sosial adalah berkonsultasi, meminta pendapat kepada orang lain atau pihak-pihak lain yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Baiklah, solusi yang kedua adalah arbitrasi. Nah, di sini arbitrasi ini dapat dijelaskan atau dijabarkan seperti menggunakan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu jabatan dan wewenangnya lebih tinggi dari kedua belah pihak yang sedang bertengkar atau bersitegang, sehingga pihak ketiga itu bisa memaksakan pendapatnya atau memaksakan solusi yang dimilikinya untuk meleraikan masalah-masalah yang ada. Jadi pihak ketiga itu memegang penuh terhadap keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga adalah mediasi. Nah, di sini mediasi ini menggunakan pihak ketiga juga sebagai penasehat atau wasitnya, namun keputusan tetap berada di tangan kedua belah pihak dan tidak dipegang penuh oleh pihak ketiga sebagai pelerai dari masalah tersebut. Nah, yang keempat adalah adjudifikasi. Nah, adjudifikasi sendiri adalah cara penyelesaian menggunakan jalur hukum, di mana keputusan-keputusan yang akan diambil dipegang penuh oleh hakim yang berwenang dan berada di pengadilan. Begitulah cara adjudifikasi ini bekerja sebagai satu cara untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Yang terakhir adalah kolaborasi dan kompromi, di mana saling menawarkan solusi agar kedua belah pihak dapat menerima solusinya. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebih dalam penulisan atau kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Atas kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia untuk menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.